nasionalisme lewat film animasi, film Merah Putih One for All justru menuai kontroversi. Dari klaim produksi super singkat, biaya fantastis sampai berhasil menembus layar lebar bioskop nasional, film ini pun membuat banyak orang akhirnya penasaran. Kali ini kami akan mengulik ceritanya di balik bersama sang sutradara ada Kinan, dan ada kacamata pengamat ada Abi, dosen animasi game dan multimedia Fafa Universitas. Saya sapa, selamat petang Bapak-Bapak. Bapak Kinan dan juga Bapak Abi sudah bergabung di Yepers Gossip Indonesia News. Jadi yang pertama saya akan bertanya kepada Pak Kinan. Pak Kinan, apa kabarnya? Ya baik sih, sehat. Kabarnya baik ya Pak Kinan. Oke Pak Kinan, ini masyarakat terkejut ya dengan informasi bahwa Merah Putih One for All ini diproduksi sebulan sampai kurang lebih dari 2 bulan. Pertanyaannya pasti secara teknis memastikan nanti bagaimana film ini tetap layak tayang di layar lebar Pak Kinan? Ya sebenarnya pertanyaannya bukan secara teknis layak ya. Pertanyaannya adalah apakah benar dibuat dalam waktu 1 bulan. Kalau kita boleh ngomong bahwa kita memiliki ide proses ini adalah pasca 17 Agustus 2024. Nah, lalu kita punya ide, kita cari sinopsisnya, ceritanya apa, tokohnya bagaimana, lokasinya apa. Itu kita sudah diskusi sejak September 2024 sampai akhir Mei. Setelah kami baru memulai post-pronya. Jadi bukan 1 bulan. Walaupun 2 bulan setengah itu adalah kalau proses keseluruhan itu hampir 1 tahun. Baik, untuk Pak Abi, kalau dengar dari perspektif industri animasi mendengar, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Adi dengan durasinya, kemudian durasi pengerjaannya, kemudian apa yang disampaikan sudah cukup kompetitifkah kualitasnya, atau ini emang mustahil secara teknis untuk melakukan hal ini? Mungkin jadi sebetulnya kalau kita ngomong buat sampai 3 bulan atau sampai setahun itu merupakan pengerjaan timeline yang sangat singkat untuk pengerjaan sebuah film animasi ya. Sebetulnya kalau tadi terkonfirmasi misalnya ini emang tindakan 3 bulan, ini sudah termasuk bagus lah untuk film pindah. Ini sudah selesai, tapi saya punya 3 pertanyaan dari warganet yang sudah saya tanyakan pada sosial media saya. Banyak banget Pak, oke? Pertanyaan pertama ini ada dari Junita SR di Instagram. Katanya semangat kebangsaan, tapi kenapa judulnya pakai bahasa Inggris Pak? Kalau bahasa Indonesia takut tagline TV ya Pak? Bukan juga, bahasa Inggris kan bukan bahasa asing, tapi bahasa sehari-hari yang sangat familiar. Anak kecil di SD, TK juga sudah diajarin semua lah. Oke, baik. Pertanyaan kedua kita lihat dari @audrey YK. Kenapa berani klaim animasi anak bertema kebangsaan pertama, padahal ada film Battle of Surabaya? Bapak pernah nonton nggak? Film Battle of Surabaya itu masih kategori film perjuangan kan. Jadi kalau Merah Putih ini film pertama yang bersegmenkan kebangsaan Merah Putih khusus didedikasikan untuk proklamasi. Nah sebelum itu nggak ada film perjuangan ini banyak, tapi yang didedikasikan untuk Merah Putih proklamasi belum ada. Nah, ini yang pertama ya. Baik, pertanyaan terakhir dari @ebimut. Pak, bagaimana ceritanya di Balai Desa Ada Senjata Kampak 7? Itulah kalau tidak menonton secara penuh, hanya cuma 2 menit. Itu gudang desa tempat menyimpan bendera dan semua properti untuk 17 Agustus. Itu adalah properti untuk perayaan kemerdekaan milik desa, itu disimpan di situ. Tentunya itu ada banyak properti. Jadi itu bukan saja sungguhan, tapi itu properti mainan. Saya klarifikasinya Pak Kinan, ini menarik banget ya. Jadi kita lebih tahu apa yang ada di balik film layar animasi Merah Putih One for All. Pak Kinan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Yepers Gossip Indonesia News, dan juga Pak Abi, dosen Universitas Fafa. Terima kasih sudah memberikan perspektifnya bersama kami sebagai animator dan juga pegiat film yang sudah membuat banyak film animasi. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Selamat. Ibu. Ada.